warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan, syukron, wa syukurillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu kenikmatan, nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan perkuliahan online pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan terlupa kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, amin. Baiklah, yang terhormat Bapak Wahyu Bagja Sulfemi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Telaah Kurikulum, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Saya Sekar Salamah akan mempresentasikan ataupun menyampaikan materi mengenai standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian dalam pengembangan kurikulum 2006 atau KTSP. Nah, KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan salah satu model manajemen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Kurikulum ini lahir seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Salah satu perbedaan KTSP dibandingkan dengan kurikulum yang pernah berlaku sebelumnya di Indonesia adalah terletak pada sistem pengembangannya. Pengembangan kurikulum sebelum KTSP merupakan kurikulum operasional yang dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan karakteristik dan perbedaan daerah atau desentralistik. Nah, adapun prinsip pengembangan kurikulum yang berfungsi sebagai pedoman yaitu pertama, relevansi. Nah, pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Terdapat dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya. Relevansi ini menunjukkan tentang keutuhan suatu kurikulum. Nah, yang kedua, relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Ada tiga macam relevansi eksternal. Yang pertama, relevan dengan lingkungan peserta didik. Yang kedua, relevan dengan perkembangan zaman, baik sekarang maupun yang akan datang. Dan yang ketiga, relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan. Selanjutnya, standar kompetensi lulusan atau SKL merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati, sebagaimana yang ditetapkan dengan Kepmendiknas Nomor 23 Tahun 2006. Nah, SKL ini digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Jadi, standar isi dan standar kompetensi lulusan memiliki kolerasi yang kuat. Dalam arti, standar isi memberikan arahan bagi pengembangan silabus di tingkat sekolah yang selanjutnya diharapkan dapat mencapai standar kompetensi lulusan. Selanjutnya, standar isi atau SI merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi ditetapkan dengan Kepmendiknas Nomor 22 Tahun 2006. Termasuk dalam standar isi merupakan sebagai pedoman untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, dan kalender pendidikan atau akademik. Nah, selanjutnya standar proses. Standar proses meliputi proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan RPP yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi atau SK, standar dasar atau KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.
Nah, silabus adalah sebagai acuan pengembangan RPP dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar isi atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL, serta panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru. Nah, adapun rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis, agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Guru merancang panggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan jadwal di satuan pendidikan. Nah, adapun komponen dalam pembuatan RPP yaitu yang pertama, identitas mata pelajaran, yang kedua, standar kompetensi atau SK, yang ketiga, standar dasar atau KD, yang keempat, indikator pencapaian kompetensi, yang kelima, tujuan pembelajaran, yang keenam, materi ajar, yang ketujuh, alokasi waktu, yang kedelapan, metode pembelajaran, yang kesembilan, kegiatan pembelajaran, dan yang ke-10, sumber belajar. Nah, adapun prinsip-prinsip penyusunan RPP. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Nah, yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedial. Dan yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara komponen-komponen RPP. Nah, dan yang keenam, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya, pelaksanaan proses pembelajaran. Adanya persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran yaitu yang pertama, jumlah maksimal peserta didik. Yang kedua, beban kerja minimal guru. Maksudnya, beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Yang ketiga, buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah dipilih melalui rapat guru dengan mempertimbangkan komite sekolah dari buku-buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh menteri. Selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan guru, buku pengayaan, buku referensi, dan sumber belajar lainnya. Guru membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku dan sumber belajar lain yang ada di perpustakaan sekolah. Dan yang terakhir, pengelolaan kelas. Yang pertama, guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, serta aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Tutur kata guru santun dan dapat dimengerti oleh peserta didik. Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik. Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan, dan kepatuhan pada peraturan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Nah, guru juga memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.
Guru menghargai peserta didik tanpa memandang latar belakang, agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Dan guru pun menghargai pendapat peserta didik. Guru tiap awal semester menyampaikan silabus mata pelajaran yang akan diampunya. Dan guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran yang merupakan implementasi dari RPP yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini terdiri dari eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan kegiatan penutup. Dan yang terakhir, kegiatan penutup yang dimaksudnya menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, penilaian hasil pembelajaran. Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis atau lisan. Dan yang terakhir, pengawasan proses pembelajaran. Yang pertama, adanya pemantauan. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas satuan pendidikan. Dan yang kedua, supervisi. Supervisi juga dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas satuan pendidikan. Supervisi ini diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Yang keempat, pelaporan. Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada pemangku kepentingan. Nah, dan yang terakhir, tindak lanjut. Guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut. Guru juga diberikan penguatan dan penghargaan yang telah memenuhi standar. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu standar penilaian. Sistem penilaian pada sekolah mengacu pada SKKD dan pelaksanaannya dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Adanya beberapa hal yang berkaitan dengan sistem penilaian dalam satuan pendidikan, yaitu teknik penilaiannya, yang terdiri dari tes tertulis, observasi, tes kinerja, penugasan, tes lisan, penilaian portofolio, dan penilaian diri. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip penilaian. Secara mendasar, prinsip-prinsip penilaian hasil pembelajaran peserta didik di sekolah berdasarkan yang pertama, sahih atau ketepatan. Yang kedua, objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang ketiga, adil, mengandung arti bahwa penilaian tidak memihak, tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Yang keempat, terpadu, berarti penilaian yang dilakukan oleh evaluator merupakan bagian atau komponen yang tak terpisahkan dari sistem kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut. Yang kelima, terbuka, mengandung arti bahwa pendekatan metode pembelajaran, penilaian, kriteria penilaian, dan pengambilan keputusan adalah berdasarkan pada hasil penilaian sebenarnya. Yang keempat, menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian di sekolah mencakup semua aspek kompetensi yang dilakukan secara periodik dan terus-menerus menggunakan berbagai pendekatan, metode, dan teknik penilaian yang sesuai untuk memantau kemajuan atas pencapaian kemampuan atau keterampilan peserta pelatihan. Yang ketujuh, sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Dan yang kedelapan, beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan untuk dapat dicapai oleh setiap peserta didik. Yang kesembilan, akuntabel, berarti penilaian yang diselenggarakan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya.
Nah, adapun jenis penilaian yang dapat dipergunakan untuk menilai peserta didik dalam penilaian proses dan hasil pembelajaran di sekolah yaitu penilaian berbasis kelas atau classroom based evaluation. Penilaian yang dipergunakan untuk mengungkap standar kompetensi dan kompetensi dasar dilakukan dalam kelas, maka dikenal dengan istilah penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas yaitu penilaian yang dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pembelajaran atau pelatihan. Penilaian berbasis kelas ini terdiri dari dua kategori yaitu formatif dan sumatif. Nah, menurut Joint Committee on Standards for Educational Evaluation, standar-standar penilaian meliputi yang pertama, standar kegunaan untuk menjamin bahwa suatu penilaian yang dilakukan memberikan informasi praktis yang dibutuhkan peserta didik. Yang kedua, standar visibilitas merujuk kepada pengertian bahwa dalam melakukan penilaian harus mengacu kepada prosedur yang mempermudah pelaksanaan. Yang ketiga, standar kesopanan, yang berarti hasil penilaian dapat mempengaruhi atau berdampak terhadap berbagai kalangan yaitu masyarakat dan pihak-pihak terkait. Yang keempat, standar akurasi, mengandung arti bahwa informasi yang diperoleh berdasarkan hasil penilaian suatu lembaga atau guru secara teknis harus tepat dan kesimpulan yang diambil harus terkait secara logis dengan data yang diperoleh di lapangan. Dan yang terakhir, pengembangan instrumen penilaian KTSP. Adapun langkah-langkah umum yang dipergunakan dalam mengembangkan perangkat ukur pada berbagai teknik penilaian yaitu yang pertama, menentukan tujuan pengujian tes. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan hasil belajar yang akan diujikan, yaitu menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang hendak diukur. Yang ketiga, mengembangkan tabel spesifikasi atau kisi-kisi tes dari SKKD dan indikator-indikator. Yang keempat, menkonstruksi butir soal yang relevan dengan SKKD yaitu menulis butir soal dan menelaah serta merakit kembali soal yang telah diuji coba. Yang kelima, mengadakan uji coba soal, analisis validitas dan reliabilitas, dan analisis butir soal. Dan yang terakhir, mempertimbangkan hal teknis dalam perencanaan tes, misalnya keseimbangan sampel jumlah butir yang diukur berdasarkan masing-masing SKKD, petunjuk pelaksanaan tes, dan pengskoran. Jadi, kesimpulannya, pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, upaya meningkatkan mutu pendidikan standar kompetensi lulusan atau SKL ditetapkan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Sedangkan standar isi atau SI merujuk kepada lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tertentu. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Cukup sekian presentasi penyampaian materi dari saya, Sekar Salama. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.